dalam metode ilmiah hanya Alkitab itu yang paling lengkap. Kalau kita belajar metode ilmiah ya, Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita punya setidaknya 60.000 lebih manuskrip untuk mendukung apa yang telah dikanonkan saat ini. Jadi nggak sebanding secara metodologi kalau Alkitab ini mau dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Mengenai validitasnya, wah nggak mungkin. Alkitab kita tuh yang paling lengkap. Injil itu nggak ada yang nandingi. Saya kan sering itu sama teman muslim saya itu kan sering bertanya bahwa kenapa kok kalian percaya pada Alkitab yang sudah dirubah-rubah di tahun waktu konsili seperti itu. Terus mereka bilang kalau Alkitab itu kan sekelas seperti hadis mungkin karena tidak turun langsung dari Allah, melainkan ditulis oleh murid-murid seperti itu. Kalau Sebenarnya aku yang Muhammad, jawab ini nanti terlalu pedas iya. ya. Nantilah. Kok Metatron aja lah yang jawab. Nanti kalau aku yang jawab digoreng-goreng lagi nanti. Atau saya yang jawab. Iya Pak Lado aja lah. Pak Lado aja lah. Nanti pakai Coba buku ulang ini. pertanyaannya bagaimana? Teman untuk jawab ini. Ya teman-teman dari teman muslim saya kan sering bertanya, kenapa kok kamu masih mengimani Alkitab yang ditulis oleh manusia seperti itu? Kan Al-Quran itu sudah bukti real, firman yang langsung dari Allah. Kenapa Mana ada firman langsung dari Allah? Nah, banyaknya Al-Fatihah saja itu. Ya, saya juga bingung. Iya, Al-Fatihah saja itu apa namanya? Itu kan liturgi itu, liturgi gereja ortodoksi Mesir kalau tidak salah. Iya. Kalau kamu tidak percaya, kamu buka saja itu apa namanya videonya si Rap Christian itu. Syria iya. Itu mana ada kitab katanya turun dari Allah terus isinya dongeng 7 pemuda penidur, kan itu dongeng itu buatan seorang uskup, mana ada begitu ya kan? Mana Pak Bagus? Oh ya. Kalau gue gini Pak Bagus ya, apakah statement tersebut mempengaruhi keimanan Pak Bagus? Kalau saya sih tidak mempengaruhi karena saya ketika sendiri Bang Bagus mendengar di Islam itu kitabnya kan turun dari langit gitu kan, gedebuk. Sedangkan di Kristen itu ditulis oleh para rasul gitu dan para nabi. Kira-kira itu mempengaruhi keimanan Pak Bagus nggak? Bang Weka, maaf saya potong nih. Coba suruh suruh doa Bapak kami atau Imam Rasuli, karena terkadang gini Bang Weka, dia ngaku-ngaku Kristen. Nggak apa-apa. Bentar aja. Saya 100% Kristen. Enggak, dia Kristen. Saya tahu. Makanya gua nanya, apakah tersebut ketika Abang Bagus mendengar statement seperti itu atau mengetahui hal seperti itu mempengaruhi keimanan Abang dalam kekristenan atau tidak? Jujur aja di sini. Jujur tidak. Cuman saya itu kayak terbesit jadi seperti hilang diskusi lah istilahnya sama mereka ketika udah mengklaim Al-Quran itu udah diturunkan langsung dari Allah, firman-Nya disampaikan ke Muhammad. Sedangkan Alkitab itu kayak Injil itu kan ditulis oleh murid-murid Yesus. Jangankan Injil, perjanjian lama pun seperti itu. Bukan ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu. Nah, jadi dibandingkan dengan istilahnya Injil itu seperti hadis, berat seperti orang Muslim kata kayak gitu kan. Hadis kan berasal dari sahabat-sahabat Nabi yang menulis tentang apa yang diucapkan oleh Muhammad. Seperti itu.
Nanti abang ini kuat imannya ya. Maksudnya intinya di situ aja. Abang ini tidak terpengaruh kan dengan hal tersebut kan? Iya, cuma ada terbesit itu jadi hilang diskusi ketika mereka ngomong kitab turun dari langit Al-Quran itu. Nah itu kan saya juga bingung. Kalau dalam pembelaan iman ya, abang nggak perlu bilang, oh Kristen juga kitabnya dari langit. Oh enggak seperti itu, enggak ada Kristen kitabnya dari langit ya. Jadi Kristen itu memang kitabnya dalam 1 Yohanes 1 itu adalah kesaksian para rasul. Bang Bagus. Tapi seluruh kitab Kristen itu adalah atau tertulis dan dituliskan dari penyertaan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi yang menulis itu hanya manusia yang bisa membuat sebuah tulisan. Yang menulis, yang membuat kitab. Karena tidak ada percetakan di surga. Jadi kalau ada kitab yang gedebuk dari surga, percetakannya siapa? Gitu kan? Jangan kan kayak begitu ya. Di hadis itu tertulis bahwa Taurat katanya itu si Allah menulisnya itu membutuhkan waktu 40 tahun coy. Benar. Nah, kalau begitu butuh waktu 40 tahun lebih hebat dong Paulus. Banyaknya kitabnya dia buat. Jadi gitu aja sebenarnya sih. Ketika kita dalam pembelaan iman mendapatkan statement seperti itu, pertanyaan lanjutannya sebenarnya gampang. Siapa yang bisa buktikan? Kita mengakui bahwa Alkitab ditulis oleh manusia dan para rasul dalam penyertaan Roh Kudus. Itu bisa dibuktikan. Nah, sekarang bisa tidak membuktikan klaim sebelah bahwa Alkitabnya atau Al-Qur'annya turun dari langit gedebuk seperti itu. Nggak bakalan bisa dibuktikan. Itu aja. Lagian cuman statement seperti itu aja nggak usah lemah lah. Kalau cuman klaim, ngapain kita harus goyang iman kita atas dasar ngapain? Sedangkan kita beriman setiap hari nih di sini ya. Kadang-kadang kalau live enak haram live lagi. Itu kayak gitu tuh kita udah mendapatkan hal-hal seperti itu loh. Ya. Wah, ini Yesus tuh digantung di salib loh. Itu nggak bikin buat iman kita goyah. Yesus itu pakai kolor. Nggak akan merendahkan Tuhan Yesus kita yang sangat mulia, nggak akan. Dan nggak akan meninggikan nabinya juga, nggak akan hal-hal seperti itu. Itu hanya kita udah keras banget dengan hal-hal yang seperti itu tuh. Ya, jadi jangan kita kalau hanya seperti itu aja terus itu bisa menggoyahkan. Oh iya ya, kenapa Yesus digantung ya? Kenapa Tuhan digantung? Apa sih gitu kan? Hal seperti itu kita udah ditumbuk. Teman-teman, izin komen sedikit. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Mas Bagus, ada 3 hal yang Mas Bagus harus lakukan. Pertama, perdalam pemahaman imannya di dalam Alkitab. Jadi harus ngerti dulu Alkitab itu dari mana, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, Alkitab itu terdiri dari 2 bagian. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Kemudian Perjanjian Baru menggenapi segala nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata-kata, dia berfirman. Itu didengarkan dan diajarkan kepada murid-muridnya. Murid-murid menuliskan semua perkataan-perkataan dan semua kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid ini meneruskan kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja menganonkan semua tulisan yang ditulis oleh para rasul ini, saudaraku. Sampai kepada kita sekarang. Nah, kalau ada hinaan-hinaan terhadap iman kita, itu tidak lebih daripada penggenapan Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dianiaya karena namaku. Bersukacitalah kalau kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu dulu pemahamannya iman kita. Justru dalam penghinaan itu, karena iman itu bertumbuh dari 2 hal, saudara. Pertama, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Tetapi iman juga tidak hanya dari
pendengar akan firman Kristus. Iman juga bertumbuh dari penderitaan. Ditulis di dalam betul, surat-surat Paulus. Dari penderitaan. Jadi salah satu penderitaan kita itu adalah Pak Apolos. Ya? 1 Korintus. Iya, 1 Korintus. Penderitaan kita itu adalah memikul salib, menyangkal diri, dan bertumbuh terus-menerus. Contoh ya, ini Bro Elia itu memikul salibnya nggak tanggung-tanggung. Ya, ini saya udah bilang sama Elia, kamu jangan sombong Elia. Tetapi pikulan salibmu itu berat. Namun kamu tak dapat menanggungnya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hatimu. Yang setiap hari engkau pikul adalah kuasa darah Yesus itu ada di dalam pundakmu. Dan itu yang membuat engkau berkuasa, mulutmu itu berkuasa. Nah, bahwa mereka ini, kami turun dari langit, itu bisa di-recheck. Bisa dikonfirmasi. Ketika turun dia, percetakan mana? Percetakan dari sorga itu siapa yang pemilih percetakan itu? Sehingga dia turun, ada percetakan dari sorga turun langsung. Kalau kita tidak bisa menjadi orang munafik di dalam kitab suci kita, kita mengakui. Tadi sudah dikatakan oleh Bro Eka dan Elo, bahwa manusialah yang menuliskan kitab suci kita. Melalui apa? Melalui pimpinan Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21-22. Tidak ada manusia, rasul-rasul menuliskan kitab suci itu kecuali oleh pimpinan Roh Kudus. Begitu saudaraku. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan. Satu-satunya yang rasional mengenai kitab suci itu hanya Alkitab. Kita mengklaim tadi Bapak Apolos sudah menjelaskan ya bahwasanya Alkitab itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Tetapi kekristenan itu pun tidak berdongeng. Kenapa? Kita tidak pernah mengatakan sekalipun itu inspirasi dari Roh Kudus. Tetapi Alkitab kita itu tidak terlibat di dalam manusia. Jadi bagaimana Roh Kudus itu menginspirasi manusia, kemudian menuliskan kitab-kitab itu? Bisa nggak sih kalau orang Kristen bilang kitab itu dari Roh Kudus terus turun dari atas? Bisa-bisa aja. Tapi Tuhan kita itu tahu bahwa manusia itu punya rasio. Kita itu punya kehendak, punya will. Dan dia memilih sebagian orang-orang tertentu untuk menjadi alatnya, untuk diinspirasi yang kemudian menuliskan kehendaknya di dalam kitab. Karena para nabi itu harus menulis kitab. Jadi dalam literatur keyahudian sekalipun dan dalam kekristenan itu tidak pernah ada argumentasi bahwa kitab itu diturunkan dari atas. Itu nggak pernah. Bahkan Yesus pun itu Injil. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan sebuah kitab. Makanya hanya Alkitab satu-satunya kitab suci di dunia yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Mulai dari Nuh, mulai dari Adam ke Nuh, kemudian Sem, Ham, Yafet, dan suku bangsa dari Abraham sampai kepada Israel hingga sekarang. Itu hanya Alkitab yang mengutarakannya. Pertanyaan saya, udah ada nggak saat itu sains di zaman Musa sehingga dia bisa menuliskan semua itu? Kalau bukan diinspirasi Roh Kudus. Masalahnya apa yang dituliskan Musa itu dibuktikan dengan data sains yang bisa kita akses sekarang. Apa yang dituliskan oleh Musa ribuan tahun lalu, 3.500 tahun lalu, itu bisa dibuktikan oleh data sains yang ada sekarang. Yang berkaitan dengan hal-hal yang historis. Kalau itu bukan inspirasi Roh Kudus, lalu itu apa? Berbeda yang katanya dari Tuhan, tetapi punya kecacatan dalam sejarah. Gitu. Nah itu kita harus kritis kepada itu. Soalnya memang beberapa akhir ini
di room sebelah yang dari kaum muslim itu banyak membuka membahas tentang bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya, tunjukkan aja mana datanya Alkitab dipalsukan. Pada bagian yang mana? Kamu bilang begitu aja. Kamu tahu nggak sih? Dalam metode ilmiah, hanya Alkitab itu yang paling lengkap. Kalau kita belajar metode ilmiah ya, Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita punya setidaknya 60.000 lebih manuskrip untuk mendukung apa yang telah dikanonkan saat ini. Yang tergabung di dalam beberapa kodeks-kodeks tertentu. Itu hanya Alkitab. Kalau kita bandingkan yang lain cuma 2 biji. Jadi nggak sebanding secara metodologi kalau Alkitab ini mau dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Mengenai validitasnya, wah nggak mungkin. Alkitab kita tuh yang paling lengkap. Injil itu nggak ada yang nandingi. 5.000 lebih dalam berbahasa Yunani, bayangkan. Kalau mau adu metodologi ya, adu papirus, adu kertas-kertas dari zaman ini itu bisa dilacak semua. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Jadi kalau mereka bilang dipalsukan, mana yang dipalsukan? Tunjukkan. Ya, jadi kita realistis lah. Inspirasi ilahi itu tidak membuang kehendak manusia. Inspirasi ilahi itu tidak membuang tanggung jawab manusia. Katakan haleluya. Pasti itu Pak. Iya. Karena kita dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Betul. Makanya dalam kitab Wahyu bagian terakhir apa katanya Pak Apolos? Barang siapa yang menambahkan akan ditambahkan kepadanya malapetaka dalam kitab suci. Betul. Dan siapa yang mengurangi akan dikurangi dia dari pokok kehidupan. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Artinya tanggung jawab manusia itu tidak dibuang. Ya. Lucu Jadi terus. satu lagi singkat aja. Satu-satunya kitab suci di dunia ini yang paling dipersoalkan, yang paling mau dihapus di bumi hanguskan adalah kitab suci. Tetapi tetap utuh dari zaman ke zaman sampai sekarang. Iya. Itu. Kalau bukan Allah yang memelihara itu, lalu siapa? Kalau dibilang begini, loh Alkitab itu kan sudah dipalsukan. Sejarah itu kan bisa dimanipulasi. Sejarah ditulis pemenang. Pertanyaan saya, dari abad ke-6 sampai abad pertengahan, siapa yang menguasai dunia? Ya. Lalu kenapa Alkitab tidak diubah? Tuh kan? Jadi dari argumentasi apapun orang-orang mau menyerang Alkitab, tidak bisa, betul nggak? Ya kan? Betul. Soalnya makin kesini makin membuktikan kebenarannya. Ya pastilah. Lagian apa untungnya sih kan para murid-murid itu misalnya kayak memasukkan atau kalian suka mungkin Islam itu menyerang sisi Paulus gitu kan. Apa untungnya Paulus itu mau menyesatkan gitu. Kalau Muhammad justru dapat kekuasaan, wanita, harta, ya kan? Tapi jadi hal-hal seperti itu. Bidadari. Kalau saya gini lebih ya Pak, kita dari sudut pandang skeptik lagi. Tanpa Alkitab pun Kristen sudah ada. Ya. Iya kan, jadi walaupun mungkin mereka menyerang Alkitab sampai anggap aja ini sudah masif ya, Alkitab di seluruh bumi hilang, Kristen ada atau enggak ada jadinya? Tetap ada. Tetap ada dong. Kenapa? Karena Sang Firman itu telah menyatakan dirinya sendiri, bukan klaim doang dari langit. Itu nggak ada yang bisa hapuskan itu, nggak ada yang bisa bilang Yesus Kristus itu nggak pernah ada di bumi, nggak ada yang bisa bilang itu. Mau Alkitab nggak ada pun Kristen tetap ada.
Tapi coba karena itu sejarah kita, gitu ya bro ya. Iya. Iya, itu bagian dari sejarah. Coba dunia kita balik. Berarti tuduhan-tuduhan itu bahwa Alkitab itu dipalsukan. Itu tuduhan aja. Itu terserah. Makanya saya bilang, Bang. Nggak benar. Kalau hanya dalam klaim tersebut abang imannya goyang, itu yang harus kita pertanyakan. Tapi kalau abang nggak goyang imannya, ya sudah.